Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, terima kasih. Ya, kita bersyukur ya pada pagi hari ini kita bisa kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, ya sekitar 2 minggu yang lalu, kami hamba Tuhan Kalam Kudus Bandung 3 unit, Pasundan, Kopo Permai dan juga TKI itu melakukan training Bapak Ibu ya. Kami dilatih dalam training public speaking Dale Carnegie kalau Bapak Ibu tahu ya. Dan di sana kami dilatih bagaimana kami bisa menyampaikan khotbah ya, public speaking dengan baik supaya dengan harapan Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan setiap khotbah dari hamba-hamba Tuhan bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menangkap isi pesan tersebut dengan baik. Dan saya bersyukur secara pribadi ketika bisa mengikuti training pelatihan tersebut Bapak Ibu, saya diingatkan lagi, dievaluasi. Kalau ternyata selama ini saya tuh kalau khotbah itu ngomongnya cepet Bapak Ibu ya, bisa satu nafas itu kalimat yang panjang. Tetapi sekarang saya ingin berlatih ya supaya saya itu ngomong nggak kayak nge-rap, nggak cepet ya, tetapi supaya khususnya Bapak Ibu senior people juga bisa menangkap firman Tuhan dengan baik. Mari saya mengundang kita semua untuk membuka firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Injil Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ya, di sana Elayu memberikan judul perikop pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayatnya yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini ya, berdikari. Nah, siapa di sini yang nggak tahu istilah ini? Pasti kita semua pernah mendengarnya. Berdikari adalah akronim dari berdiri di kaki sendiri Bapak Ibu. Konsep kemandirian ini dicetuskan oleh Bung Karno. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus mampu berdiri secara mandiri. Mandiri secara ekonomi, berdaulat dalam politik, dan juga berkepribadian dalam kebudayaan. Bapak Ibu, saat ini kita hidup di zaman yang menekankan hal serupa bukan? Mandiri, cepat, dan selalu ingin memegang kendali atas hidup kita sendiri. Bapak Ibu, sejak muda kita itu dilatih untuk tidak terlalu bergantung kepada siapapun. Dan pola hidup seperti ini kemudian tanpa sadar kita bawa ke dalam kehidupan rohani kita. Kita percaya kok kepada Kristus, kita berdoa, beribadah, bahkan melayani di gereja. Tapi Bapak Ibu, seringkali relasi kita dengan Kristus tetap berada pada jarak yang aman. Udahlah, Tuhan gak usah terlalu deket-deket lah, berdiri di sana aja jauh dari aku. Aku gak mau Tuhan terlalu banyak intervensi atau mengatur kehidupanku. Bapak Ibu, kalau kita sadari, bukankah seringkali relasi kita dengan Tuhan itu kerap kali lebih mirip kunjungan singkat daripada kesatuan hidup. Seperti handphone yang disambungkan ke chargeran, itu ketika baterainya sudah mau habis, pasti kita akan colok ke chargeran seperti itu. Dan kita itu datang kepada Tuhan, kita perlu bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita datang kepada Tuhan saat kita butuh pertolongan saja?
saat kita butuh penguatan atau saat kita butuh jawaban atas doa-doa kita. Lalu kemudian kita kembali menjalani hidup dengan sumber dari kekuatan yang sama, yaitu apa? Yaitu diri kita sendiri. Akibatnya Bapak Ibu, kehidupan rohani kita terlihat betul memang berjalan, tetapi kita perlu mengakui bahwa dalam mengikut Tuhan, kok rasanya kita mudah lelah ya, sulit untuk berbuah. Bapak Ibu, di sisi lain juga kita hidup dalam budaya yang ingin perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Kita ingin karakter kita dibentuk tanpa proses. Pemulihan itu terjadi tanpa waktu yang lama-lama. Dan kita ingin memiliki buah tetapi tanpa memiliki kedalaman. Padahal Bapak Ibu, pembentukan hidup di dalam Kristus itu tidak pernah terjadi melalui hubungan yang hanya sesekali, melainkan hubungan yang menyatu, hubungan yang berkelanjutan, hubungan yang terus-menerus. Karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus saat ini mengundang setiap kita untuk tinggal di dalam Dia. Seperti tema kita hari ini akan kita renungkan, abide in me, abide in Christ, tinggal di dalam Kristus. Kita kemudian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus? Apakah selama ini saya sudah tinggal di dalam Kristus? Bagaimana Kristus sendiri membentuk saya untuk saya bisa tinggal di dalam Dia? Oleh karena itu kita akan merenungkan bagian ini secara bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yohanes 15 ya. Kebetulan pelita kita itu juga sedang membaca Yohanes. Renungan harian kita membaca Yohanes ya. Bapak Ibu, Yohanes 15 itu di sana termasuk bagian dari pengajaran terakhir yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid. Ya, yaitu tercantum di dalam pasal 13 sampai 17. Dan pengajaran terakhir ini terjadi sebelum Yesus disalibkan. Ketika itu Yesus sedang duduk makan bersama dengan para muridnya untuk melakukan perjamuan terakhir. Bapak Ibu, suasana yang ada di sana yaitu penuh dengan ketegangan. Karena Yesus tahu bahwa pengkhianatan, penolakan, dan penderitaan akan segera terjadi di dalam kehidupannya. Namun Bapak Ibu, di tengah situasi yang seperti demikian, Yesus tidak berbicara tentang rencana politik atau bagaimana strategi untuk bertahan hidup bagi para murid-muridnya. Melainkan Yesus menekankan satu hal yang penting, yaitu hubungan hidup yang intim dengan para muridnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Yohanes 15 ayatnya yang pertama, di sini Yesus menggunakan sebuah metafora, yaitu pokok anggur dan juga ranting. Tuhan Yesus di ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu, perkataan Yesus ini sangat kaya akan maknanya ya. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama, Israel itu sering digambarkan sebagai kebun anggur atau pokok anggur yang sedang digarap oleh Yahweh sendiri. Namun setiap kali Israel digambarkan demikian, misalnya Bapak Ibu bisa melihat dalam kitab Mazmur ataupun Yesaya ataupun Yeremia, yang disoroti itu biasanya kelemahan dan juga kegagalan Israel sebagai kebun anggur. Tuhan menuntut Israel untuk berbuah, tetapi bangsa itu seringkali tidak berbuah. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, tema penghakiman itu menjadi dominan di sana. Tetapi dalam Yohanes 15 ini berbeda Bapak Ibu. Yesus mengubah perspektif itu. Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai pokok anggur yang benar, yang sejati, dan bukan hanya sekedar simbol daripada Israel. Bapak Ibu, Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Israel, tetapi dia mengambil posisi Israel yang sejati. Dia adalah the true Israel. Dia menggantikan konsep Israel dengan dirinya. Bapak Ibu, oleh karena itu, di sini Yesus ingin memperlihatkan bahwa dia adalah Israel sejati yang mana berhasil di saat Israel yang dahulu, bangsa Israel yang dahulu gagal untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kita sedang melihat bahwa Yesus di sini sedang berbicara tentang hubungan, relasi para murid dengan Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang adalah pokok anggur dan para murid yang adalah ranting-rantingnya. Bapak Ibu, di sana Yesus menggambarkan ada dua macam ranting ya. Ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah mungkin sih ada ranting yang tidak berbuah Bapak Ibu?
Mungkin nggak ada ranting yang tidak berbuah? Bukannya Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting-ranting itu tinggal di dalam pokok anggur, ia pasti berbuah. Dia tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Kalau dia sudah menempel, dia sudah pasti akan berbuah. Tapi Bapak Ibu, bagaimana menjelaskan ada ranting yang tidak berbuah? Bapak Ibu, di dalam pokok anggur, ranting-ranting itu dicangkokkan Bapak Ibu ya. Dan kita itu digambarkan seperti ranting. Kita adalah manusia berdosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa tinggal di dalam Kristus, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena rencana dan inisiatif dari Allah sendiri. Bapak Ibu, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, Bapak Ibu bisa lihat di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Berarti Bapak Ibu, kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar. Tetapi masalahnya adalah ada ranting yang tidak berbuah. Lalu apa dong yang membedakan ranting yang berbuah dan yang membedakan ranting yang tidak berbuah? Bapak Ibu, ranting yang berbuah itu bukan sekedar menempel di pokok anggur, tetapi ranting itu menyatu dengan pokok anggur itu. Bapak Ibu bisa bayangkan serat-serat yang halus, kapiler-kapiler yang kecil, pembuluh-pembuluh yang membuka diri sepenuhnya sehingga getah kehidupan itu, nutrisi itu, dan kekuatan dari pokok anggur itu mengalir ke ranting yang dicangkokkan tersebut. Bapak Ibu, ini namanya bukan hanya menempel, tetapi menyatu. Aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, ada juga ranting-ranting yang terlihat menempel, padahal tidak menyatu dengan pokok anggur. Bapak Ibu, ranting ini adalah seperti orang-orang Israel yang mengatakan bahwa mereka itu sudah cukup untuk menjadi anak Abraham. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes itu dikatakan, kami sudah cukup untuk menjadi anak Abraham. Gak perlulah nerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka berpikir bahwa diri mereka sudah menempel. Tapi padahal sebetulnya mereka itu gak peduli dengan penyatuan dengan Kristus. Bapak Ibu, kita adalah murid-murid Kristus yang disamakan dengan ranting yang menempel dan menyatu. Kita tinggal di dalam Kristus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita memiliki hubungan, kita memiliki relasi yang intim, dekat dengan Kristus yang adalah sang pokok anggur yang benar itu. Pertanyaannya lagi adalah, relasi intim itu seperti apa? Mungkin udah tahu ya, udah sering dengar, ya benar sih kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Tetapi relasi yang intim itu seperti apa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 3 ayat 16, ada yang ingat? Guru-guru sekolah minggu khususnya nih. Yohanes 3 ayat 16. Wah, keren banget loh Susanti, kita kasih tepuk tangan yuk. Berarti lulus untuk jadi guru sekolah minggu ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, hidup yang kekal. Mari kita perhatikan kata hidup yang kekal di sini, menarik Bapak Ibu ya. Di dalam Injil Yohanes, hidup kekal itu bukan semata-mata hidup yang tidak ada endingnya. Hidup yang tidak berkesudahan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, atau surat 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Hidup kekal adalah mengenal Kristus yang adalah sang kebenaran. Jadi hidup kekal di sini artinya memiliki pengenalan, memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Bapak Ibu, kata mengenal ya, mengenal baik di dalam Yohanes 17 ataupun di dalam 1 Yohanes 5, di sana itu menggunakan kata asli ginosko Bapak Ibu ya, kata Yunani ginosko. Nah, ginosko ini tidak sama dengan kata Yunani yang lain juga, yaitu eido. Meskipun dua kata ini kalau diterjemahkan itu bisa mempunyai satu arti, yaitu tahu, kenal. Nah, Bapak Ibu, eido adalah mengenal karena melihat, mengenal karena sebuah experience,
lewat senses, lewat indera. Tetapi ginosko ini berbeda dengan eido. Ginosko ini adalah mengenal karena relasi. Jadi ditekankan oleh Yohanes 3 ayat 16 adalah orang yang percaya, orang yang memperoleh hidup yang kekal adalah orang yang membuka dirinya untuk berelasi dengan Sang Juru Selamat. Bukan sekedar percaya, datang ke gereja nangis-nangis, aduh gimana ini masalahku gak beres-beres, mengaku aku bertobat di hadapan Tuhan, tetapi tidak memiliki yang benar dengan Kristus yang telah mati dan disalibkan. Jadi Bapak Ibu kuncinya adalah relasi. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca, saya sedang membaca Yohanes ya, Injil Yohanes sebanyak 30 kali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 10, orang Yahudi saat itu mengelilingi Yesus dan bertanya kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Bapak Ibu, padahal Yesus sudah mengatakannya berulang kali di dalam pengajarannya kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi saat itu. Mereka berulang kali mendengarkan firman dari Yesus, tetapi hati mereka tetap tidak percaya. Bapak Ibu, ini adalah contoh dari orang-orang yang sudah mendengar firman, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membuka diri, berelasi dengan Kristus yang ada seperti yang saya katakan di awal, selalu menjaga jarak. Bapak Ibu, orang-orang yang seperti inilah yang terlihat itu menempel tetapi sebenarnya tidak menyatu. Orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak menerima firman itu di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu, ribuan kali mungkin orang Kristen, mungkin setiap kita mendengar khotbah, tetapi jikalau kita boleh jujur, apakah khotbah itu mengubah kehidupan kita? Ribuan kali kita mendengar khotbah, tetapi ketika situasi sulit itu terjadi, apakah kita tetap setia dan tidak meninggalkan Yesus? Bapak Ibu, ribuan kali kita mendengar khotbah, apakah hidup kita tidak menjadi berbeda dari dunia? Atau justru kita menjadi sama dengan dunia ini? Ya beda sih, beda. Bedanya apa? Kalau minggu ya rajin ke gereja. Kalau hari-hari lain aktif pelayanan ini dan itu. Tapi untuk memberitakan Injil, aduh Tuhan, nanti dulu deh Tuhan ya. Masih berat, masih banyak yang harus saya pelajari. Untuk secara serius, bergumul terus-menerus untuk meninggalkan dosa. Aduh Tuhan, jangan deh, selama ini saya udah terlalu nyaman dengan dosa yang saya lakukan. Kalau orang lain aja gak bergumul, kenapa harus saya duluan yang bergumul dengan dosa-dosa saya? Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memberikan ruang bagi Kristus untuk tinggal di dalam Dia. Mengaku tinggal di dalam Kristus, tetapi Kristus tidak tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu, kepada orang-orang seperti inilah Yesus itu berkata, aku telah mengatakannya, tetapi kamu tidak percaya kepadaku karena kamu bukan domba-dombaku. Sebab domba-dombaku mengenal aku dan mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Bapak Ibu, sekali lagi, kata mengenal di sini menggunakan kata ginosko, yaitu berelasi, punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengenal orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Orang-orang yang bergaul karib dengan Yesus pastilah juga akan mendapatkan firman Tuhan yang melimpah, firman Tuhan yang jauh lebih limpah. Seperti dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 14, Allah bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat karena kamu mengenal kehendakku. Bapak Ibu, berbeda sekali orang yang punya relasi dengan Tuhan dengan orang yang tidak punya relasi. Bapak Ibu, orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan, mungkin gak dalam kehidupannya itu mencari kehendak Tuhan? Mungkinkah? Sangat mungkin Bapak Ibu ya, sangat mungkin. Apakah kehendak Tuhan untuk pacaran aku, untuk pasangan aku? Apakah kehendak Tuhan untuk pekerjaan aku? Apakah kehendak Tuhan untuk masa depan aku? Tetapi mereka, orang-orang seperti ini, hanya mencari Tuhan, hanya mencari kehendak Tuhan. Maaf kata, kalau mereka butuh, mereka, maaf kata lagi,
bisa dikatakan sok-sokan mencari kehendak Tuhan. Padahal dalam kitab suci yang ada di dalam kantong setiap kita yang selalu kemana-mana kita bawa, itu terdapat begitu banyak ribuan kehendak Tuhan. Tetapi apakah kita pernah memedulikannya? Apakah kita pernah mau peduli pada kehendak Tuhan untuk rencana hidup kita? Apakah kita peduli kenapa sih kita harus hidup? Apakah kita peduli apa sih yang Tuhan akan nyatakan kepadaku lewat firman-Nya? Begitu ada sesuatu yang beresiko tinggi, baru deh aku mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita orang-orang yang berrelasi dengan Tuhan dengan motif yang seperti demikian? Bapak Ibu, orang yang seperti ini bukan orang yang punya relasi. Dia mungkin menyebut Yesus sebagai Tuhan, tetapi Tuhan berkata kepada dia, "Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak punya relasi dengan kamu. Kamu mungkin bisa mengaku tinggal di dalam aku, tapi sorry, aku tidak tinggal di dalam kamu." Bapak Ibu, oleh karena itu kita perlu mempunyai relasi, hubungan yang intim dengan Kristus. Relasi yang intim dengan Kristus artinya apa? Artinya adalah kita pasti mendengar firman, percaya kepada firman itu, dan menerima Kristus sebagai Tuhan kita. Bukan semata-mata menjadikan Kristus sebagai alat pemenuh kebutuhan kita. Bapak Ibu, suatu saat ya, suatu kali ada seorang istri, dia melapor ke Pak Polisi. Pak Polisi, tolong dong cariin suami saya. Dia udah tidak pulang nih selama berhari-hari. Lalu si Pak Polisi ini bertanya, "Memang kapan terakhir kali ibu melihat suami ibu di rumah?" Wah, kira-kira udah lebih dari seminggu yang lalu. Terus Pak Polisi ini kaget, "Loh, udah dari seminggu yang lalu, kok baru lapornya ini sekarang? Biasanya kalau nggak pulang ya 3 hari nggak pulang nggak jelas, ini udah lapor. Tapi kenapa udah lewat dari seminggu baru dilapor sekarang?" "Iya Pak," kata ibu ini, "hari ini mestinya suami saya gajian." Bapak Ibu, hanya waktu gajian suaminya itu dicari. Pertanyaannya adalah, ini relasi macam apa Bapak Ibu ya? Saudara, apakah kita itu termasuk dari orang-orang yang hanya menempel tetapi tidak menyatu? Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Apakah kita orang-orang yang seperti orang Farisi atau kita betul-betul murid Kristus yang sejati? Bapak Ibu, seorang murid Kristus yang sejati, yang menempel di dalam Tuhan, itu tidak hanya mencari Tuhan waktu butuh, tetapi betul-betul mencari Tuhan setiap saat, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya. Lalu Bapak Ibu, bagian yang kedua, tadi kan saya sudah bahas bagaimana kita tinggal di dalam Kristus. Bagian yang kedua adalah Kristus tinggal di dalam kita. Loh, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang bertanya, apa bedanya ya? Kristus tinggal di dalam kita. Tentu saja berbeda Bapak Ibu ya. Kita tinggal di dalam Kristus karena betul Kristus sudah merangkul kita, Kristus sudah mati bagi kita, Kristus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kita sudah diterima sebagai anak-anak Allah, kita dipersatukan, kalau bahasa keren teologisnya, union with Christ. Kita dipersatukan dengan Kristus, kita dibenarkan, dan sekarang kita ada di dalam Kristus. Dan yang kita kerjakan adalah terus tinggal di dalam Kristus yang sudah merangkul kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika berbicara tentang Kristus yang tinggal di dalam kita, apa bedanya? Ya, perbedaannya bisa saya analogikan seperti ini Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa ya di depan ini ada wadah berisi air dan juga spons. Ya Bapak Ibu, kalau dianalogikan bisa seperti ini ya. Bapak Ibu tahu dong ini apa? Ini spons ya, busa. Ini saya dapatkan dari acara malam tahun baru sama teman-teman pemuda ya, lumayan dikasih dapat gratis. Jadi saya bawa untuk contoh. Nah Bapak Ibu, spons ini biasa kita pakai ya di dapur atau di wastafel kita ya, dan sangat mudah untuk kita cari. Bapak Ibu bisa menemukannya di supermarket terdekat atau Bapak Ibu bisa pakai Alphagift. Alphagift itu bisa diantar Bapak Ibu ya. Minimal, nggak ada minimal pembayaran kayaknya tuh. Saya biasa suka pakai Alphagift meskipun dekat ya. Nah Bapak Ibu, spons ini itu kalau Bapak Ibu beli di supermarket warnanya macam-macam. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya
pink Bapak Ibu ya. Nah di bagian belakang spons ini punya sabuk hijau yang agak kasar ya, yang belakangnya agak kasar seperti itu. Bapak Ibu mari kita melakukan eksperimen ya. Kalau kita mencelupkan spons ini ke dalam air Bapak Ibu ya. Nah kita celupin coba ya. Nah biar bisa kelihatan. Kalau spons ini dicelupkan ke dalam air, berarti kita bisa katakan bahwa spons ini ada di dalam air. Tapi mari kita bertanya, apakah air sudah ada di dalam spons ini? Belum tentu ya, betul ya. Nah Bapak Ibu di dalam rongga-rongga spons ini masih terdapat udara Bapak Ibu ya. Udara yang terperangkap di rongga-rongga kosong yang mempertahankan kekosongannya. Nah, gimana dong caranya supaya air yang ada di wadah ini itu bisa masuk ke dalam spons ya? Gimana caranya Bapak Ibu? Ini yang ibu-ibu rumah tangga biasanya suka nyuci ya kan? Bisa tahu nih. Nah, caranya Bapak Ibu, kita harus meletakkan spons ini ditekan ya, ditekan ke dalam, terus baru setelah ditekan ke dalam, spons ini, saya takut basah ya, jadi saya di bawah sini nggak apa-apa ya. Spons ini diperas Bapak Ibu ya. Setelah diperas, apakah airnya sudah masuk ke dalam spons? Udah ya tuh, udah basah, udah bisa masuk, udah nggak keras lagi kan, udah nyoy-nyoy lah ya, udah bisa masuk ke dalam spons seperti itu. Nah Bapak Ibu kita harus menekan, harus memeras supaya udara itu keluar dan ketika kita lepaskan dari perasan ini udah basah banget nih ya. Ketika kita lepaskan dari perasan ini, airnya itu udah masuk ke dalam spons Bapak Ibu. Nah seperti itu juga, aduh maaf ya, saya basah nih tangan saya. Seperti itu juga Bapak Ibu, ketika setiap kita, Kristus tinggal di dalam kita. Kristus tinggal di dalam kita bisa dianalogikan seperti spons yang dicemplungkan ke air dan diperas kemudian dilepaskan sehingga air itu bisa masuk ke dalam spons. Dan inilah yang dimaksud dengan proses pertumbuhan. Bapak Ibu tadi saya katakan kita tinggal di dalam Kristus itu adalah sebuah anugerah Allah semata. Tetapi Kristus tinggal di dalam kita itu memang dimulai juga dari anugerah Allah, tetapi menuntut setiap kita. Ketika Kristus tinggal di dalam kita, Kristus menuntut setiap kita. Untuk apa? Untuk kita betul-betul menyangkal diri, menuntut kita untuk kita betul-betul secara intensional kita mengeluarkan atau kita membuang manusia lama kita sehingga Kristus semakin lama semakin merealisasikan dirinya di dalam kita sebagai raja yang berdaulat, raja yang memerintah kehidupan kita. Bapak Ibu dalam Kolose 3 ayat 16 di sana dikatakan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan di ayat 10, ayat sebelumnya dikatakan, hendaklah damai sejahteraku memerintah di dalam hatimu. Bapak Ibu, entah itu damai sejahtera ataupun perkataan, ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Demikian pula halnya sama dengan Kristus tinggal di dalam kita. Ini juga berarti adalah sebuah perintah. Perintah apa? Perintah untuk setiap kita, saya dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan ruang semakin luas kepada Allah, untuk Allah menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin ada di antara setiap kita yang masih punya bilik-bilik yang kita itu nggak mau Tuhan itu turut campur di dalamnya. Tuhan, aku mau serahkan hidupku untuk Tuhan, tapi ya hanya hari Minggu aja Tuhan ya. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tolong deh Tuhan ya. Tolong banget nih kalau Berhan bilang bantulah Tuhan ya. Kace bilang bantulah Tuhan ya. Tapi tolong jangan atur-atur saya di hari yang lain. Atur saya di hari Minggu aja selama 2 jam saya datang ke gereja. Tuhan boleh deh menjadi raja atas kehidupan saya. Bapak Ibu kalau kita mempunyai sikap yang seperti ini, berarti kita sama seperti spons itu yang tidak mau diperas. Kita masih mau Tuhan itu masuk, tetapi hanya di area-area tertentu dalam kehidupan kita. Kita mau membukakan itu di area-area tertentu dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu, apakah buah itu ada? Ya ada sih buah itu, tetapi tidak banyak. Apakah buah itu terlihat nyata?
Ya nyata sih benar, tapi ya nggak banyak. Maka Bapak Ibu, Bapakulah, di Alkitab dikatakan, Bapakulah yang adalah pengusahanya. Kristus katakan ya, ia akan membersihkan engkau, ia akan membuang rongga-rongga itu dengan caranya. Dan ketika kita dibersihkan oleh Tuhan, kadangkala Tuhan itu memeras kita ya. Diperas tuh sakit gak sih Bapak Ibu? Sakit ya, gak enak ya. Pasti kita berada dalam situasi ataupun kondisi yang menyulitkan, yang membuat luka ataupun yang memberikan kepedihan di dalam hati kita. Tetapi bukankah dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, kita adalah ranting-ranting yang berbuah, dibersihkannya, dikorek sama Tuhan, dibersihkan supaya apa? Supaya menstimulasi pertumbuhan yang lebih lanjut, supaya kita bisa berbuah banyak. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sedang berada dalam kesulitan saat ini, apapun itu, tantangan kehidupan yang kita hadapi, Tuhan sedang pruning kita, Tuhan sedang membersihkan kita, Tuhan sedang memurnikan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah undangan Kristus untuk kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, mendorong kita, memampukan kita untuk kita bisa punya relasi yang lebih dekat, relasi yang intim dengan Tuhan. Datang ke Tuhan bukan cuma pas butuh, tetapi betul-betul menjadikan Tuhan sebagai Raja kita. Bapak Ibu, ketika kita membiarkan Kristus tinggal di dalam kita, artinya adalah kita mau meninggalkan sedikit demi sedikit kemanusiaan lama kita, dosa kita, untuk digantikan dengan manusia baru di dalam Kristus. Dan semakin hari kita bisa semakin menyerupai Kristus. Dan itulah firman Tuhan yang akan Bapak Ibu dengar di minggu depan di KU2, bagaimana kita menjadi seperti Kristus yang akan disampaikan oleh saudara Christian. Bapak Ibu, mari kita saat ini datang ke hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita berefleksi. Apakah saya sudah menjadi ranting yang betul-betul menyatu, bukan hanya sekedar menempel, tetapi menyatu di dalam Tuhan. Apakah saya sudah punya relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Tuhan? Jikalau kita belum memilikinya, jikalau kita masih angot-angotan untuk berelasi dengan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, mintalah Tuhan membersihkan kita, Tuhan memurnikan kita, Tuhan memampukan kita untuk kita bisa terus tinggal di pokok anggur, menyatu dan berbuah lebat. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu melalui penyampaian firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kiranya firman ini boleh terus kami bawa, boleh terus kami gumulkan di hadapan Tuhan. Tidak hanya asal lalu ya Tuhan, tetapi kami mau kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pimpin kehidupan kami, ingatkan kami terus ya Tuhan, untuk kami boleh terus berpegang dan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.